Ya Nabi salam alaika, ya Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shadaqallahul azim. Bersyukur atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Di pagi yang barokah ini kita dapat berhadir di mushola Nurul Huda yang kita muliakan. Semoga kebersamaan yang selalu kita rasakan setiap minggunya dalam satu bingkai FKSMM ini menjadi satu kekuatan dalam tubuh umat Islam untuk membentuk karakter-karakter agar kiranya kehidupan kita menuju kepada kehidupan yang lebih baik lagi. Selawat berangkai salam kita sanjungkan kehadiran ruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Insyaallah kita yang hadir nantinya akan mendapatkan syafaat beliau kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita muliakan para asatid wal asatidah, tokoh agama, tokoh masyarakat, cerdik, pandai. Selanjutnya yang sama kita muliakan pengurus dari BKM Mushola Nurul Huda beserta dengan jajarannya. Selanjutnya yang sama kita muliakan Ketua
Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita Bapak Ibu di pagi yang barokah ini ada satu untayan yang dilontarkan oleh seorang ahli hikmah, ahli tasawuf, yaitu Imam Al-Zuhair. Beliau mengatakan man tarakat dunya qabla an tafraqa. Apa yang dikatakan beliau Bapak Ibu? Beliau mengatakan orang yang bahagia sepenuhnya, artinya Bapak Ibu istimewa, muntas, istimewa dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang lebih dulu meninggalkan dunia ketimbang dunia itu Bapak Ibu, dunia ini meninggalkannya. Jadi dia lebih dulu meninggalkan yang namanya dunia. Ustaz, ya. Berarti Ustaz nyuruh bunuh diri? Enggak. Tapi Ustaz katakan tadi disuruh lebih dulu meninggalkan yang namanya dunia. Makna Bapak Ibu yang bisa kita ambil bahwasanya orang yang bahagia istimewa sepenuhnya adalah orang yang lebih dulu meninggalkan dunia. Ini hanya bahasa kiasan. Bukan berarti kita disuruh untuk bunuh diri ataupun yang sesamanya. Karena Bapak Ibu, langkah, rezeki, pertemuan, maut itu urusan Allah. Kita Bapak Ibu hanya disuruh untuk ikhtiar, Pak. Ikhtiar. Kalaupun Bapak Ibu ada orang yang sudah stres, ada orang yang tadi itu udah habislah semangat hidupnya di dunia dan dia mau mengakhiri hidupnya. Kejadian Bapak Ibu 2 bulan atau sebulan yang lalu itu di daerah Bumi Luhur. Ada satu jamaahnya Bapak Ibu, entah kenapa nggak tahu, habis tadi itu sholat dia berdoa panjang, berdoa. Akhirnya jamaah itu pulang semua, tinggal dia. Rupanya Bapak Ibu itu doa terakhir itu masuk masjid terakhir dia. Setelah itu Bapak Ibu dia mengakhiri hidupnya di masjid tersebut dengan gantung diri. Naudzubillah. Dikiranya Bapak Ibu selesai. Ini di daerah Helvetia, tepatnya di Jalan Bumi Luhur. Pasar berapa saya kurang tahu. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah belum berkehendak Bapak Ibu, apapun yang kita buat, apapun yang kita ingin kerjakan, nggak akan tadi itu bisa. Contoh Bapak Ibu, tak tahu Bapak Ibu, bakal tadi itu angkot yang ditumpangi oleh penumpang tadi kena tabrak sama yang namanya kereta api. Kalau tahu, pasti mereka nggak akan tanya begitu, Pak. Betul, Pak? Betul. Jadi maut itu urusan Allah. Ketika itu sudah urusan Allah, maka Bapak Ibu kita hanya disuruh untuk berusaha. Ada orang yang mau mengakhiri hidupnya Bapak Ibu, karena semalam nengok dia ada angkot ketabrak kereta api, langsung banyak penumpangnya yang mati, yang meninggal dunia. Akhirnya dia mau ikut juga. Rupanya
Serius. Kalau saya tes. Hilang nanti bukan. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Pak, ayo kita Pak rajin bersedekah. Apalagi sekarang ada gerombolan sedekah subuh. Jadi Bapak itu tadi setiap mau subuh dia ngambil uang 10.000 minta tadi itu sama istrinya. Berarti Bapak Ibu setiap bulan dia sudah berdonasi menjadi donatur di masjid tempat tinggal dia 300.000 per bulan Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ayo kita giatkan ini Bapak Ibu. Kenapa Ustaz ini dikatakan orang yang lebih dulu meninggalkan dunia? Dia di tengah sibuknya Bapak Ibu, orang lagi mengumpulkan harta supaya kenikmatan hidup di dunia dia dapatkan. Tapi hamba Allah yang satu ini Bapak Ibu, dia bersedekah sampai dia kaya. Bukan kaya dulu dia, baru dia bersedekah. Makanya Bapak Ibu, kita doakanlah tadi itu, semoga kita menjadi ahli sedekah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kemurahan rezeki, Allah berikan tadi itu kesehatan, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas ini dengan baik. Yang kedua apa Bapak Ibu? Tidak usah lama-lama ya Bapak. Nah begitu, kasihan ibu-ibu udah masak. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang kedua Ustaz? Yang kedua, orang yang lebih dulu meninggalkan dunia ketimbang dunia itu meninggalkannya adalah orang yang ke masjid sampai tua. Bukan Bapak Ibu tua dulu baru ke masjid. Ini kadang saya tengok Bapak Ibu, saya keliling-keliling masjid pengajian subuh, kadang ikut tadi itu DMI juga ke Binjai, berangkat. Ya Allah, kadang waktu subuh yang paling banyak jamaahnya itu Bapak Ibu barang-barangan nanti. Yang udah tua-tua, kakinya udah 3 kali banyak. Kenapa begitu Ustaz? Karena mereka Bapak Ibu mohon maaf sudah sadar bahwasanya usia mereka sudah beranjak naik ke atas. Mana yang muda-muda, padahal Rasul mengatakan 7 golongan penghuni surga yang nomor urut 2-nya pemuda dan pemudi yang hatinya terpaut dengan yang namanya masjid. Ini kadang enggak udah tua baru ke masjid. Harusnya kita Pak ke masjid sampai tua. Tapi alhamdulillah dengan adanya forum FKSMM ini semuanya kena. Yang tua-tua, yang tuturnya tadi itu udah atuk saya ada di sini. Yang tuturnya sudah sama-sama bapak saya, mama saya ada juga. Yang anak-anak juga ada. Yang remaja-remaji juga ada. Berarti ini pengajian FKSMM Barokah. Kenapa Barokah? Karena semua lini ada di sini. Mudah-mudahan kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin ya rabbal alamin. Bapak jadi suami yang sholih, bukan suami yang salah. Ibu jadi seorang istri yang sholihah, bukan istri yang salah. Anak-anak kita Pak, cucu-cucu kita menjadi anak cucu yang sholih dan sholihah, bukan anak cucu yang salah. Kalau contoh suami yang salah Pak, ini dicontohkan Allah siapa? Fir'aun. Ini contoh suami Pak yang tidak wajib untuk ditiru. Kalau contoh anak yang salah siapa? Anaknya Nabi Nuh. Siapa anak Nabi Nuh? Kan'an. Ini contoh dek anak yang gak wajib ditiru. Kalau contoh bunda, istri yang salah, dicontohkan Allah siapa? Tetap istrinya Nabi Nuh.
sampai kita tua. Ini enggak dipanggil sama muazin. Hayya 'alas shalah. Malah dibalas, kau ajaran. Enggak aja. Padahal Bapak Ibu tengok, ayam jago wak lagi jam 12 sudah bangun. Apa katanya? Katanya dibalas sama ayam jagungnya wak lagi no. Katanya jam 4 gitu juga Bapak Ibu, tetap dia banguni kita. Bebek lagi, apa kata bebek? Tapi Bu, kita nggak ikutin. Makanya Bapak Ibu, ada pepatah orang tua mengatakan, jangan sampai rezekimu dipatok ayam. Kenapa nggak dipatok lembu? Kenapa dipatok ayam? Karena ayam Bapak Ibu, dia sudah standby bangun pagi. Jangan macam kita lembu Bapak Ibu. Apa kata lembu? Nggak mau dia Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ayo Bapak Ibu, gunakan waktu kita Bu, Pak. Untuk apa? Untuk memakmurkan masjid. Ke masjidlah kita Bapak Ibu sampai kita tua. Ini khawatirnya Pak masih hidup, nggak pernah masuk masjid. Ada itu Pak, nggak pernah masuk masjid. Tibanya mau meninggal Bapak Ibu, ngasih pula wasiat, minta disolatkan di masjid. Terakhir meninggal tadi itu suaminya, karena ada wasiat minta disolatkan di musola Nurul Huda. Didatangilah tadi itu Pak BKM. Pak BKM kan ditanya, Bang, iya Kak, awak minta tolong Bang, apa? Itu kan suami meninggal, ya tadi tahu dengan bukan di situ takjiah. Itu Bang, ada wasiat suami yang minta disolatkan di musola Nurul Huda. Pak BKM kan bingung, mau nggak dikasih, bukan musola pun. Mau dikasih, nggak pernah sholat ke masjid, musola. Sedih. Terakhir pun ngomongnya pun agak tadi itu kesel. Ya wis lah. Terakhir Bapak Ibu, karena tak pernah tadi itu sholat berjamaah di masjid maupun di musola, akhirnya Bapak Ibu, Allah berikan tadi itu tempat yang terbaik, tempatnya lebih depan dari yang namanya imamnya. Makanya Bapak Ibu, ayolah kita ke masjid sampai tua. Nggak ada jaminan Bapak Ibu kita nanti ini bakal tua. Bagi yang usianya masih muda, kalau yang udah tua ya expired lah itu ya kan. Nggak tahu ya udah bagaimana nikmatnya tua. Tapi kita belum tentu kita merasakan nikmatnya tua Bapak Ibu. Belum tentu kita merasakan nanti nikmatnya gimana pensiun tadi itu
Bilal itu Bapak Ibu dipanggil sama Rasul. Bilal, kumandangkan azan. Akhirnya lupa, Bilal itu manjat tebing. Kenapa manjat tebing Ustaz? Karena dulu nggak ada toa. Bilal manjat tebing. Begitu manjat tebing, dia tadi itu kumandangkan azan. Sebelum dia kumandangkan, langsung Bapak Ibu Rasul panggil, Bilal, panjangkan suaranya. Makanya dipanjangkan Bapak Ibu biar santai orang yang tadi itu datang tenang, nggak terburu-buru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah lagi boker pun santai. Slimen ini tenang ya. Maka Bapak Ibu, ayo, cemana orang mau giat ke masjid, orang mau giat ke musola, kalau manajemen musola, manajemen masjidnya tadi itu Bapak Ibu nggak bagus. Maka Bapak Ibu ayo melalui forum FKSNM ini Bapak Ibu, mari Bapak Ibu kita makmurkan masjid-masjid yang ada di sekitar kita. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang yang masuk ke dalam masjid adalah orang-orang yang memang sudah tadi itu dispesialkan oleh Allah. Al-masjidu ussisa 'ala taqwa. Masjid khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Saya dulu Pak, 10 tahun Pak saya jadi primus. Ibu tahu primus? Pria musola. Sebelum saya Bapak Ibu menikah, saya kuliah, saya tinggal di masjid Pak 10 tahun, hampir 11 tahun. Begitu malam pertama Bapak Ibu saya tinggal di situ Bapak Ibu, saya tengok ya Allah, jamaahnya itu Pak cuma 11 orang yang sholat subuh. 11 orang Bapak Ibu. Kalau di sini banyak ya. Alhamdulillah tadi memang agak ramai tadi ya. Di sana Bu cuma 11. Banyak Ibu 11. Banyak dia macam yang kuburan. Satu imam, satu makmum. Ajar udah bagus-bagus. Terakhir komat pun aku, ya Allah nggak ada juga orangnya. Di sana Bapak Ibu, kenapa kami ada 2 orang? Satu lagi maaf cakap, dia ikut pengajian jamaah taklim. Jadi habis sholat subuh Pak di situ, dia taklim di situ. Walaupun nggak ada orang, sendiri dia. Kadang saya tinggal, saya olahraga sendiri dia. Nggak ada jamaahnya pun tetap dibacanya tadi. Itulah keistiqomahan dia. Maka Bapak Ibu, jujur saya katakan Bu, kalau ada jamaah yang datang Bapak Ibu, janganlah tadi itu kita usir, janganlah tadi itu kita apa Bapak Ibu. Ya, udah bagus mereka Bapak Ibu. Kadang suami aja jarang mengingatkan istri. Betul Bu? Istri jarang mengingatkan suami, tapi mereka suami bukan, anak bukan, cucu bukan, tapi dia
pemabuk, pejudi, pezina, dan yang lainnya Bapak Ibu. Wajar mereka belum tahu etika. Kadang-kadang maaf cakap Bapak Ibu, pagi-pagi mereka cuci pakaian, tak sengaja pula layanannya digantungkan di situ. Ya kita tegur, tapi dengan ud'u ila sabili bil hikmah, sampaikan dengan lemah lembut, sampaikan dengan santun. Mungkin bisa jadi itu kebiasaan yang terjadi setiap di rumahnya. Di bawahnya tak sadar secara etika agama itu menyalahi yang namanya aturan. Maka Bapak Ibu, ayo, orang yang lebih dulu meninggalkan dunia ketimbang dunia meninggalkannya adalah orang yang ke masjid sampai tua. Bukan tua dulu Bapak Ibu, baru dia ke masjid. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang lebih dulu meninggalkan dunia Bapak Ibu adalah orang yang dia berdakwah sampai alim. Bukan alim dulu Bapak Ibu baru dia berdakwah. Bukan, berdakwah sampai alim. Semua Bapak Ibu kita ada kewajiban. Bukan kewajiban Ustaz Hendro aja. Bukan kewajiban Ustaz-Ustazah yang lain. Bukan kewajiban dari kiai-kiai yang lain. Bukan Bapak Ibu. Tapi kita semua Bapak Ibu punya kewajiban untuk berdakwah. Maka berdakwah Bapak Ibu sampai kita alim. Ustaz, kan belum cocok Ustaz. Macam ibu lah, Bu. Ibu udah penuh belum untuk aurat? Ibu tutup aurat sampai alim. Bukan alim dulu baru nutup aurat, salah. Kapan ibu mau dikatakan alim kalau ibu gak mau nutup aurat? Maka tutuplah aurat. Dengan ibu menutup aurat, sudah tadi itu mulai menerapkannya dalam kehidupan. Bu, perlahan-lahan kita kurangi kemaksiatan kita. Oh, aku sudah pakai jilbab full, gak lepas-lepas lagi, maka sudah mulai kujaga muncungku supaya gak lancip. Udah mulai kujaga tadi itu gaya jalanku. Udah mulai kujaga tadi itu cara-cara yang lain. Inilah Bapak Ibu berdakwah sampai kita alim. Bukan alim dulu baru Bapak Ibu kita berdakwah. Mari Bapak Ibu kita saling mengingatkan. Wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan takwa, tapi jangan kamu tolong-menolong dalam hal keburukan dan kemungkaran. Maka Bapak Ibu, ayo. Tapi aku tengok Bapak Ibu, ya, alhamdulillah kita di mana-mana Bapak Ibu sudah mulai orang tadi itu dekat kepada yang namanya masjid. Sudah mulai Bapak Ibu. Dari Dewan Masjid sudah mulai digalakkan juga, ada juga pengajian akbar seperti ini. Dari BKPRRI sudah juga mulai digalakkan juga. Dari JPRMI juga sudah mulai digalakkan juga. Dan alhamdulillah kita di sini melalui forum FKSMM ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah kesehatan. Yang keempat Bapak Ibu, yang terakhir. Apa yang terakhir Ustaz? Orang yang lebih dulu meninggalkan dunia ketimbang dunia meninggalkannya adalah orang yang dia beramal, bersedekah sampai dia ikhlas. Bukan ikhlas dulu Bapak Ibu baru dia beramal, salah satunya bersedekah. Kalau kita Bapak Ibu bersedekah nunggu kita ikhlas, payah Bapak Ibu. Payah. Tapi bersedekahlah kita
Ikhlas nggak? Ya ikhlas kalau nggak senang. Gitu juga Bapak Ibu. Dari 2.000, 5.000, 10.000 sampai 20.000, mana yang paling nggak kita senang? 2.000, maka 2.000 kita lepas. Tapi bagaimana kita Bapak Ibu bisa ikhlas dari yang angka-angka tadi, yang terakhir 50.000 ini yang kita keluarkan butuh dengan pengorbanan. Itulah Bapak Ibu yang namanya ikhlas. Kaji ikhlas itu Bapak Ibu seperti itu. Bukan Ustadz yang penting ikhlas. Ini salah. Tapi ikhlas itu bagaimana kita bisa melepaskannya? Karena ada yang namanya pengorbanan. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua menjadi orang yang rajin tadi itu beramal sampai ikhlas. Bukan ikhlas dulu baru kita beramal. Jadi Bapak Ibu saya simpulkan bahwasanya orang yang lebih dulu meninggalkan dunia ketimbang dunia itu meninggalkannya adalah yang pertama Bapak Ibu, dia bersedekah sampai dia kaya, bukan kaya dulu baru dia bersedekah. Yang kedua, dia ke masjid sampai tua, bukan tua dulu Bapak Ibu baru dia ke masjid. Baru yang ketiga Bapak Ibu, dia berdakwah menjadi hamba-hamba Allah yang insya Allah lebih dulu meninggalkan dunia ketimbang dunia meninggalkannya. Ini saja mungkin Bapak Ibu ya, setawar sedikit kajian kita sebelum kita tutup